Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di cerita saya, cerita yang benar-benar saya rasain. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya saat saya masuk SMA. Waktu itu saya sekolah di sekolah swasta di Kota Bogor. Eh, dan ya sewajarnya anak baru di sekolahan itu masih ada yang zaman-zamannya masih ada bullying dari kakak kelas terhadap adik kelas ataupun dari teman sendiri. Dan kebetulan saya waktu itu termasuk siswa yang kurang untuk melakukan safety ke diri sendiri. Maksudnya kayak saya tuh nggak suka yang ngelawan gitu. Ya jadi kayak orang lemah lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, posisinya waktu itu saya itu eh, yang dibully, kayak misalnya dipalakin, dimintain uang lah kayak gitu, terus diganggu lah, diledek, pokoknya banyak hal dah. Nah, di cerita sebelumnya kan saya kan cerita kan yang saya disuruh ketemu sama orang yang ada di luar rumah Uyut, almarhum Uyut saya itu. Nah, saya di situ masih belum tahu tuh, pas saya sudah SMA itu saya nggak tahu tuh maksudnya itu apa, orangnya itu siapa. Karena kan emang sebenarnya itu tuh bukan orang ya, karena emang nggak ada wujudnya, nggak kelihatan buat mata saya juga, saya nggak tahu itu apa gitu. Nah, posisinya waktu itu saya tuh pulang sekolah SMA, terus kan ya karena capek saya beristirahat seperti biasa, terus saya tidur. Dan ada keanehan waktu itu, saya ngerasa badan saya berat. Ya waktu itu saya itu abis pulang latihan paskibra. Saya kan ikut paskibra ya di sekolah. Itu malam-malam. Terus pas saya tidur, saya mimpi ada orang tinggi besar, tapi menyerupai pocong. Ukurannya itu nggak normal. Ukurannya itu bener-bener yang tinggi, kurang lebih 3 meter. Terus lebar. Maksudnya kalau diibaratin itu mayat orang ya, itu tuh orangnya gede. Gede yang bukan gendut ya, gede. Bener-bener gede kayak pemain basket kayaknya dah. Kalau ukurannya ya. Nah terus si mukanya itu hitam. Kalau dari perawakan saya rasa itu jin yang menyerupai pocong, dan dia itu jin laki-laki. Waktu itu saya tidur di atas karpet yang saya gelar, karena emang nggak ada kasur ya di posisinya itu. Waktu itu saya tidur di rumah nenek saya, itu nggak ada kasur, saya tidur pakai karpet. Nah terus saya mimpi ketiban sama itu pocong. Iya, saya mimpi ketiban. Terus ya kan, ya erep saya ngerasa dada saya sesek. Terus akhirnya itu tuh terjadi tuh yang namanya erep yang orang ketindihan terus nggak bisa bangun. Alhamdulillahnya di situ posisinya saya bisa bangun, saya bersyukur. Terus saya ketakutan sendiri, badan saya berkeringat kayak orang habis olahraga. Nah terus di situ posisinya ada abang saya yang sedang nonton film di laptopnya. Dia nanya dong kenapa. Nah, terus saya langsung bingung sendiri. Saya ingat mimpi-mimpi saya yang aneh, dan yang ini paling aneh. Akhirnya saya disuruh sama abang saya buat sholat. Waktu itu sholat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat. Terus saya sholat,
Terus kata abang saya gini, sarungnya jangan dilipat, digulung-gulung, dibikin pelecutan, selepetan kata anak sekarang kali ya. Pokoknya dibikin kayak cambuk gitu ya sarungnya. Terus bacain syahadat, terus pukulin ke karpet tempat saya tidur. Pas saya pukul itu karpet, tiba-tiba ada suara yang teriak, dan itu bener-bener jelas di kuping saya. Suara teriakannya itu kayak ngecilin, tapi yang suara laki-laki yang kesakitan. Begitu saya cambuk ceder, saya kaget ngedengar suara itu. Ya, saya diem dong, saya shock. Jadi kayak, wah, suara apa itu? Masa iya kan, kalau kalian lihat karpet yang gak ada isinya terus kalian pukul tiba-tiba ada suara kayak gitu kan? Aduh, PR banget tuh pokoknya itu. Untung saya berdua tuh di situ sama kakak saya. Setelah itu cambuk lagi, cambuk. Makin lama suaranya makin kecil. Dicambukan ketiga, pas yang ketiga kalinya saya cepet, saya itu udah bener-bener takut, saya sepet juga. Nggak ada, suaranya tuh bener-bener yang hilang aja, hilang gitu aja kayak kebawa angin. Nah terus setelah itu saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya cerita, saya mimpi ketemu gini 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 gini, dan saya mulai tahu apa yang ngikutin saya, yang dikasih tahu sama uyut saya waktu itu, yang disuruh ngeliat orang di luar. Uyut saya juga sempat ngomong orang itu gede, tapi nggak nyebutin wujudnya. Dan ternyata yang ngikutin saya itu pocong, jin berbentuk pocong laki-laki. Setelah itu, setelah kejadian itu, saya mulai yang rasa takut sendiri, mulai yang aduh makin kacau deh, pokoknya bener-bener kacau. Dan kejadian itu udah lama banget ya, tahun 2010, waktu itu kelas 1 SMA. Nah terus di SMA, nah saya tuh kan suka dibully ya kayak gitu. Saya tuh sempet kesel, terus suka, ya Allah pengen banget ngelawan gitu, tapi kayak nggak mampu. Bukan nggak mampu, kayak kalau saya ngelawan satu orang ini pasti entar di belakangnya ada lagi, sedangkan saya bukan orang yang bergerombol. Saya tuh orang yang suka sendiri, kalau main sendiri, nggak butuh banyak teman. Dan akhirnya ya udah, saya ngegerentas saya dalam hati, saya pengen nyingkirin orang ini, gimana caranya orang ini harus pergi dari tempat saya. Dan emang ada yang bisikin saya juga, kalau butuh bantuan bilang aja gitu. Tapi saya nggak tahu itu siapa, dan saya juga nggak mau nganggap itu benar. Mungkin saya hanya ini halu. Dan akhirnya saya ngerentus, saya pengen orang ini pergi dari tempat ini. Dan kebetulan setelah kejadian itu, orang itu yang saya nggak suka itu ngalamin masalah dengan sekolah, masalah dengan teman, dan akhirnya orang itu dikeluarkan dari sekolah. Dan saya di situ mikirnya, doa saya terkabul. Oke. Terus ada lagi, saya punya teman lagi yang sama, suka ngebully. Saya juga berdoa yang sama, dan dia pun sama. Nasibnya dia dikeluarkan dari sekolahan yang tempat saya belajar itu. Pokoknya sekolahan saya. Intinya orang itu duaan keluar. Setelah itu saya mulai berpikir yang aneh. Masa sih dibantuin sama dia? Tapi kan nggak mungkin. Ini pasti karena saya berdoa. Dari situ saya mulai yang, waduh, kalau emang bisa kayak gitu bahaya nih. Kalau ada orang yang nggak suka sama saya bisa bahaya. Tapi saya berusaha buat tidak melakukan itu ke sembarang orang. Maksudnya nggak gitu. Terus mintanya tuh keluarin aja, jangan sampai kayak kenapa-napa atau kecelakaan atau meninggal. Jangan sampai yang kayak gitu. Pokoknya saya intinya minta gitu aja. Tapi kesini-sini mulai semakin aneh, dan saya mulai semakin menjaga mulut saya untuk berdoa seperti itu, karena saya juga kan nggak mau ya orang sampai ketiba musibah cuman gara-gara saya doain yang aduh nggak baik lah, itu pokoknya nggak baik. Nah itu
salah satu kejadian di SMA saya, pengalaman saya setelah yang sebelumnya, dan saya masih punya banyak cerita lagi. Masih banyak banget ceritanya tentang dia dan hal lainnya. Oke, tunggu terus cerita saya. Mohon maaf apabila bahasa saya ada yang salah dan menyinggung beberapa pihak. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.